Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3 ke 6 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 2 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan saya juga mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita rilekskan hati kita di malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan hati di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menyadari betapa pentingnya kami berdoa di hadapan Tuhan Bapa suka dalam nama Haleluya. Amin. Saya membacakan dulu Daniel 6 ayat 11 dan 21. Demikian ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu 21, demikian bunyi firman Allah. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 22. Lalu kata Daniel kepadanya, ya Raja, kekallah hidupmu. 23. Allahku telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wow. Dan bla 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 dan seterusnya, dan pada akhirnya yang bersekongkol itu dibunuh oleh Tuhan, jadi masukkan ke dalam gua singa itu. Nah, tema kita adalah doa membuat iman yang besar. Wah. Doa membuat iman yang besar. Kalau Anda mau memiliki iman yang besar, ada 2 hal yang sebenarnya mau saya tekankan. Tetapi yang pertama, bacalah firman Allah dan percayalah. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Dan harus dengan setia kita membaca firman Allah. Dan yang kedua adalah berdoa. Kalau engkau berdoa, dan kebetulan yang saya mau tekankan ini adalah doa. Dan doa membuat iman semakin besar. Ketika iman semakin besar, maka orang yang berdoa akan memiliki. Jadi iman semakin besar, orang yang berdoa itu akan memiliki. Dia merasakan dampaknya. Dia akan merasakan aliran kuasa Tuhan itu melalui imannya, melalui doa-doa yang disampaikan kepada Allah. Dan itu sebabnya apa yang dimilikinya. Firman Allah katakan, yang kita baca, hidup yang luar biasa. Jadi dia karena apa? Dia memiliki Roh Kudus, Roh Allah ada dalam hidupnya. Luar biasa bukan karena dia menyombongkan diri, bukan. Karena dia benar, lurus, tulus, jujur di dalam kehidupannya. Sekali lagi benar. Jadi kalau orang benar, lalu baik, terus kemudian lurus, tulus, jujur, wah, lengkap sempurnalah orang yang seperti ini.
Ada banyak orang baik tapi belum tentu benar. Tapi orang benar pasti dia baik. Karena apa? Bukan hanya baik, dia juga tulus, jujur, dan juga lurus. Banyak orang yang bengkok, sama seperti yang di zaman Daniel itu. Semua para menteri dan 2 temannya yang seangkatan atau yang setara jabatannya dengan dia, kiranya jenderal-jenderalnya lah itu ya. Tapi 2 jenderalnya yang lain itu, wah, sangat tidak menyenangkan hidup mereka. Mau menerima suap, bersekongkol jahat, dan apalagi mereka dengar bahwa Daniel ini akan dijadikan orang nomor 1 setelah Darius orang Persia itu, raja orang Persia itu. Dan itu sangat menyakitkan hati. Orang buangan, orang yang dianggap tidak berguna, tapi mau dibuat menjadi number 1 setelah raja, wah, itu tidak dapat di akal mereka. Dan itulah mereka berupaya bagaimana menyingkirkan. Dari sudut apapun mereka tidak dapat menemukan kesalahan yang diperbuat. Dari administrasi, dari keuangan, dari apapun mereka tidak menemukan, terkecuali dalam satu hal yang mereka anggap kejahatan, yaitu berdoa kepada Allah. Bukankah di negeri ini, di negeri Konoha ini, seringkali orang beribadah dipersekusi, orang beribadah memuliakan Tuhan dianggap kok tidak ada izin, kok mau beribadah aja harus ada izin, mendirikan rumah ibadah yang perlu izin, tapi beribadah itu tidak perlu izin. Kalau perlu izin beribadah, nanti orang-orang yang sholat di rumah itu juga harus ada izin. Ya. Tetapi begitulah negeri ini. Tetapi kita harus tetap berdoa supaya hal-hal yang seperti itu akan dihilangkan di negeri kita, dan hal-hal yang baik, yang indah, yang luar biasa itulah yang akan datang. Nah, orang-orang yang mau berdoa kepada Tuhan, mereka memiliki Roh Kudus, kuasa Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka, sekali lagi saya katakan, hidup mereka benar, baik, lurus, tulus, jujur. Yang kedua, hidup mereka ketika iman semakin besar, maka seseorang yang berdoa akan memiliki hidup yang menyerahkan diri hanya kepada Allah. Udah didengar bahwa gak boleh seorang pun menyerahkan sesuatu kepada Allah, terkecuali kepada raja. Dia gak peduli. Dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mau dihukum, mau dimatikan, dia gak peduli. Karena dia tahu bahwa kehidupannya di tangan Tuhan, bukan di tangan para sahabat-sahabatnya, para teman-teman yang bersekongkol jahat itu. Dan itulah ketika orang menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh, dia tidak akan pernah mengalami ketakutan apapun, karena dia tahu Tuhannya lebih besar, Tuhannya lebih dahsyat, Tuhannya lebih perkasa, Tuhannya lebih berdaulat. Dan itu sebabnya saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau orang memperlakukan tidak adil kepada saya, senantiasa saya membawanya berdoa, bila perlu berdoa dan berpuasa. Dan saya tidak melihat Allah itu ingkar janji. Saya tidak melihat adanya kejahatan itu akan selalu menang. Tapi saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan ketika kita mau berdoa di hadapan Allah. Dengan berdoa iman kita akan semakin besar dan besar. Dan itu sebabnya sering saya katakan, kalau kita sudah berdoa, jangan lupa memperkatakan firman Allah itu. Supaya apa? Kita mendapatkan kekuatan ganda yang dari Tuhan. Dan kita tahu ketika kita memperkatakan firman Allah itu, iman kita sendiri dibangun. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kenapa saya tidak menggunakan tenaga medis ketika saya sakit. Bukan saya tidak percaya kepada tangan-tangan dokter, bukan. Saya punya keponakan dokter. Tetapi kalau saya sakit, saya akan datang kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia mampu melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan.
Percaya saya bukan hanya sekedar percaya. Ketika istri saya sakit, istri saya bilang, "Pak, doakan." Saya bilang, "Sudah didoakan." Saya bilang begitu kan. Masih dia mengeluh, baru saya tumpang tangan. Ya, ketika saya tumpang tangan, tidak berapa lama kita bisa bergerak bersama. Ya. Karena apa? Ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan teman-teman saya juga turut berdoa ketika dia tiba-tiba sakit. Ya. Dan saya juga sudah berdoa sebagai suaminya tentu. Makanya ketika dia, "Pak, ya, udah apa? Doakan, Pak." Biasanya dia harus didoa tumpang tangan dulu. Tapi kali itu saya bilang, "Sudah." Tapi karena dia bilang, "Berat kepala saya ini, Pak." Ya sudah. Yang mau saya bilang, Tuhan itu tetap akan menghargai orang-orang yang beriman. Ketika engkau berdoa, engkau memiliki iman yang besar. Ya, ketika engkau memiliki iman yang besar, doa orang yang berdoa itu akan memiliki hal-hal yang indah, yang luar biasa. Yang ketiga yang dimiliki seorang pendoa adalah pembela yang sejati, yaitu Tuhan. Wow, Tuhan pembela kita. Wow, ya. Saya berpikir begini, ketika saya mengingat doa-doa saya kepada Tuhan, kenapa saya pada tanggal 31 meletakkan itu, kan nggak dalam urusan bank, kan nggak dalam satu hari, nggak dalam, kadang-kala bisa ya 1 mingguan, tetapi itu jangka itu yang saya perhitungkan, jadi sehingga saya tidak mempermalukan orang lain, juga saya juga tidak dipermalukan orang lain. Nah, jadi saya pikir ya itu cara saya untuk menyelesaikan setelah 31 itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi tanggal 2 atau tanggal 1 ya, tanggal 1 itu sudah dijawab oleh Tuhan. Dan saya bersyukur, oh ini tanggal 2 ya, tanggal 1 kami sudah fix, sudah ditransfer ke rekening istri saya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Tuhan tahu kerinduan kita. Kita tidak ingin menggunakan jasa bank itu. Dan betul-betul saya keberatan itu. Memang kita dapat manfaat gitu loh. Tapi saya kok nggak sejahtera menggunakan itu sekarang gitu. Tetapi karena saya tidak juga ingin mempermalukan orang lain, itu saya katakan kepada Tuhan, saya tidak ingin mempermalukan orang lain, dan saya juga tidak ingin mempermalukan diri saya. Dan sesuai dengan hari di mana nanti tanggal 11 itu, ya semua sudah tersedia. Tentu saya juga akan bersukacita. Teman yang saya pinjami juga, dia bisa melakukan tugasnya dengan sukacita. Dia sudah menolong saya beberapa waktu dengan tanpa bunga. Wow. Jadi Tuhan penolong yang sejati ya. Jadi ingat itu. Intinya adalah berdoa. Kadang saya tengah malam berdoa, kadang berdoa semalam-malaman sendirian kepada Tuhan. Apakah semakin saya kok nggak Tuhan jawab? Ada memang rasa penat, ada memang rasa lelah. Kok Tuhan belum? Kok anehnya itu loh. 31 berakhir, sudah berakhir Tuhan. Saya sudah bisa perintahkan istri saya untuk apa? Karena sebelum tanggal 31 saya bilang 30 sudah mungkin saya katakan, tapi tidak boleh sampai 31 ini Anda menghubungi siapapun dalam hal bank. Karena kami punya koneksi teman untuk bisa menolong kami ke situ. Jadi tapi saya bilang jangan dulu, saya katakan. Jadi saya tidak dan pada tanggal 1 sebagaimana istri saya di samping saya ini menyatakan tanggal 1 sudah Tuhan jawab, dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Ingat, ketika engkau berdoa,
engkau memiliki iman yang semakin besar. Dan ketika iman semakin besar, maka seseorang yang berdoa akan memiliki 3 hal tadi: hidup yang luar biasa, hidup yang menyerahkan diri kepada Allah, pembela yang sejati yaitu Tuhan. Dan ketika kita memiliki juga, yang mau saya katakan adalah, ketika kita menikmati pertolongan seperti ini, ada cara Tuhan untuk memberikan ilham baru. Pertolongan bagi kita. Jadi jangan pernah meremehkan doa. Ada orang bilang, wah, buat apa berdoa? Berdoa lagi sampai berlutut lagi. Udah penat, nggak dapat. Percayalah, setidak-tidaknya kalau engkau nggak dapat, kau akan diberikan Tuhan kesabaran untuk menantikan sampai engkau bisa membuka pintu rahmat Tuhan itu, pintu kebaikan Tuhan. Saya bilang 31. Tunggu, saya bukan bekerja menurut perintahmu. Saya tidak bekerja menurut perintahmu, tapi apa yang kau nyatakan, aku udah dengar. Aku akan buka itu orang-orang, hati orang. Jadi tenang saja. Kan masih tanggal 11. Saya belum tanya istri saya apakah dia sudah menghubungi pihak bank atau belum. Ya. Tetapi saya bersyukur udah dihubungi pihak bank. Oh, istri saya bilang belum. Karena kebetulan pula dia memang tanggal 31 dia sakit. Jadi 31 tanggal 1, tapi dia sakit lalu ada pertolongan itu. Jadi dia belum sempat menghubungi pihak bank, ya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu menjawab sebagaimana supaya saya tidak berhubungan dengan bank, dan Tuhan ya dengar itu semuanya. Dan bukan berarti saya mau gratis-gratisan, bukan. Tapi saya tahu ada cara Tuhan menolong kita yang terbaik. Ya, orang yang tidak mungkin membutuhkan uangnya untuk apa, ya biarlah sudah, saya sebagai amal sudah. Jadi ingat, kita orang yang berdoa memiliki penolong yang sejati, yang dia akan mendengar setiap seru, walaupun bukan karena seperti saya katakan tadi, kita meminta tanggal sekian, tapi Tuhan menjawab tanggal 1. Supaya jangan engkau berawal begini, supaya Tuhan aja bisa kuat. Saya sering mengatakan, Tuhan, ku hancurkan hatiku, ku buat hatiku hancur di hadapan, ku robek hatiku di hadapan-Mu Tuhan, supaya tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri, supaya tidak ada kesempatan untuk berlagak itu. Ya, seringkali saya katakan, ketika saya mau merobek hatiku di hadapan Tuhan, air matalah yang turun di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu hati kita? Tuhan. Siapa yang tahu jalan pikiran kita? Tuhan. Dan itu sebabnya serahkan diri pada Tuhan sepenuhnya. Ketika engkau berdoa, pastikan hidupmu dapat menggerakkan pintu kebaikan Tuhan, walaupun dengan cara kita sering mengatakan untuk mengatur Tuhan, tapi Tuhan tidak. Dalam hal ini, kenapa saya mengatakan sampai 31? Karena saya tidak ingin mempermalukan orang dan juga ingin dipermalukan orang. Dan itu sebabnya saya mengambil tanggal itu supaya saya bisa berkata, Tuhan, aku sudah mencoba menunggumu, menantimu, tapi tidak ada apa, Tuhan berarti mengizinkan. Tuhan katakan begini, 31 sudah lewat, ini jawaban yang kuberikan kepadamu. Kau kan tidak ingin bunga-bunga, Bang. Sudah, aku gerakkan seseorang untuk menolong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita menjadi orang yang setia di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami tidak putus-putusnya untuk berdoa,
Karena dengan berdoa iman kami semakin kuat. Dan kami berdoa kepada yang sakit, kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus datanglah kepada mereka, arahkan tanganmu Tuhan, dan jamah mereka, ya, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Dan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, keajaiban Tuhan, datanglah. Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya kepadamu. Mungkin bukan dengan apa yang kau katakan, tetapi dia bekerja dengan caranya sendiri. Yang memang yang harus kita lakukan kepada Tuhan adalah merendahkan diri, menyerahkan dia berkarya melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan. Tuhan, lihat orang-orang membutuhkan keajaiban pertolonganmu dalam menolong kesulitan mereka. Kalau hambamu engkau tolong, mereka juga engkau tolong Tuhan Bapa dengan caramu yang ajaib. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan-pekerjaan menghalangi berkat Allah turun kepada mereka, kita keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus, oleh kuasamu, semua kejahatan, semua pekerjaan sini ditolak. Terima kasih, dan biarkan mereka menikmati pertolonganmu, kebaikanmu, karena tangan Tuhanlah yang membuat mereka keluar dari segala persoalan mereka. Terima kasih Bapa buat pertolonganmu kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang membutuhkan keajaiban. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita berdoa mungkin. Dan malam ini bila kita beristirahat, jangan lupa untuk berdoa, menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, dan memperkatakan firman Allah walau 1-2 ayat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.